Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ahmad Habibullah. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah di dalam modul 3 dan saya akan memulai dari 8.1.1 yaitu di mana saya harus membuat suatu function berupa process store. Proses store sendiri di sini berfungsi untuk menginputkan data praktikum, ya, menginputkan data praktikum yaitu ada nama dan tahun. Data ini akan masuk di dalam suatu database yang berisikan nama dan tahun, ya. Setelah itu saya akan membuat suatu store update. Store update ini digunakan untuk mengubah data di dalam database, dan data yang diupdate berisi nama, tahun, dan dan berdasarkan dengan ID dari suatu data yang ada di dalam database. Sini. Setelah itu yang ketiga adalah membuat suatu function proses aktif, ya. Function proses aktif ini berfungsi untuk merubah salah satu file di dalam database, ya. Data yang diubah berdasarkan dengan ID data tersebut. Jadi koneksi ini itu untuk memanggil database-nya. Setelah itu keempat yaitu membuat function create yang berfungsi untuk mengatur tampilan tambah data. Jadi di sini ada function create yaitu untuk memanggil mengambil data tampilan yang ada di file grid, yaitu yang ada di sini. View praktikum grid. Nah, data ini akan dipanggil di sini. Setelah itu ada function store. Nah, function store di sini berfungsi untuk memproses data ketika kita mau menambahkan, gitu. Nah, data ini berupa nama, tahun, nama dan tahun, ya. Ketika nama dan tahun ini berhasil ditambahkan, maka akan muncul pesan yaitu berhasil menambahkan data. Tetapi jika gagal, akan muncul gagal menambahkan data. Setelah itu ada function getByte. Function getByte ini sendiri berfungsi untuk mengambil salah satu data dari database berdasarkan dengan ID. Shortcut ini terdapat fetch_assoc yang berfungsi untuk mengembalikan nilai berupa associative array-nya. Setelah itu tadi yang keenam, yang function getByte, sekarang yang ketujuh ada function update. Function update sendiri digunakan untuk memproses atau mengupdate ID, nama, dan tahun yang sudah kita buat tadi. Dan
ketika sudah berhasil diupdate, maka akan muncul pesan yaitu berhasil mengupdate data. Dan jika gagal, maka gagal mengupdate data dari ID tersebut, gitu ya. Setelah itu ke-8 ada function aktifkan. Function aktifkan ini diproses menggunakan ID ya. Diproses menggunakan ID. Setelah itu ada function nonaktifkan. Sama, di sini juga diproses menggunakan ID. Dan ada function edit. Function edit sendiri di sini berfungsi untuk update status function edit ini digunakan untuk mengedit dari ID tadi. Jadi acuan editnya atau update-nya itu dari ID-nya ini. Dan itu akan dipanggil dari file edit.php. View praktikum dan edit. Nah, jadi ini adalah ketika kita mau mengedit dan akan menampilkan ID, nama, dan tahun yang akan kita edit. Setelah itu kita klik simpan ketika selesai. Kita disuruh mengubah data ID ini agar menjadi agar ketika kita menginputkan data bisa otomatis terupdate di database-nya. Gitu. Agar di sini ada nama dan tahun. Ketika kita klik edit ini, nah di sini sudah ada namanya pemrograman berbasis objek. Ini bisa kita ubah sesuai yang kita mau, dan di sini tinggal mengubah tahunnya. Setelah itu kita klik simpan. Gitu ya. Jadi fungsinya ini itu untuk mengupdate data agar di database dapat tersimpan. Setelah itu ada indeks. Nah, indeks ini kita disuruh untuk mengubah row ID ini dan menambahkan PHP if row status 0 dan else if row status 1. Jadi ketika 0 maka otomatis akan mengaktifkan. Tetapi ketika angkanya menjadi 1 maka akan menjadi non aktif. Jadi ketika aktif ini adalah 0 gitu ya. Tetapi ketika di tombol aktif, nah ini akan menjadi 1 tuh. Setelah itu kita akan ke poin 8.1.3, yaitu mengubah model.php. Nah, kita mulai dari sini. Function processor ini berfungsi untuk menambahkan data modul ke database. Jadi akan membuat atau ya memproses untuk menambahkan data modul ke database-nya. Nah, di sini ada nama,
dan ada ID praktikum yang dibutuhkan. Nah, ini ya ID praktikum yang dibutuhkan. Nah, setelah itu di sini ada sebuah proses delete. Proses delete ini berfungsi untuk menghapus data modul dari database berdasarkan dengan ID modul. Jadi ID modul yang ada di database-nya. Setelah itu kita ke function get praktikum. Function get praktikum ini berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikum yang aktif yang ada di dalam database. Dan setelah itu ada function create. Function create ini memanggil file create dan mengirimkan data praktikum untuk dikirim ke halaman create modul. Jadi function create ini itu untuk memanggil file yang ada di dalam modul gitu ya, yang ada di dalam folder modul, yaitu ini untuk dipanggil. Dan setelah itu kita ke function store. Function store ini berfungsi sebagai menyimpan data modul yang telah diinputkan oleh aslet gitu ya. Jadi untuk menyimpan data modul yang telah diinputkan oleh aslet gitu. Setelah itu ada delete. Delete ini berfungsi untuk menghapus modul berdasarkan dengan HTTP request get ya, HTTP get request get-nya gitu. Kita akan ke ubah file dalam folder view modul ya. Kita mulai dari index.php. Di index.php ini ada nomor praktikum, nama modul dan aksi gitu. Saya tunjukkan ini modul ya, yang modul. Oke, ini modulnya. Jadi di sini ada nomor praktikum, nama dan modul aksi ini ada digunakan untuk menampilkan ini ya, dan di sini secara otomatis source code ini itu untuk menampilkan yang ada di dalam database-nya, Jadi ini akan muncul semua gitu. Ini yang ada di dalam database. Setelah itu kita ke create.php. Create.php ini adalah untuk menambahkan modulnya. Jadi kita memasukkan jumlahnya dulu di sini. Jumlah modulnya mau diinputkan berapa. Setelah itu dia akan memproses sampai jumlah modulnya, dan kita pilih praktikum apa yang mau kita masukkan. Karena yang aktif tadi adalah basis data, maka yang bisa kita masukkan adalah hanya basis datanya saja gitu ya. Jadi ini adalah ID dari nama yang ada di row praktikum gitu, di row praktikum. Setelah itu kita ke 8.1.5. Nah, 8.1.5 ini kita disuruh mengubah file daftar
model.php. Model, yang ini ya. Di sini kita akan membuat suatu function proses unverif. Ini. Kita buat function proses verif dulu ya. Function proses verif ini berfungsi untuk update status pada database yang sebelumnya diverifikasi dirubah menjadi sudah diverifikasi. Jadi function ini itu digunakan untuk memverifikasi memverifikasi yang sudah diverifikasi gitu ya. Yang sebelumnya belum diverifikasi menjadi sudah diverifikasi. Setelah itu kita ke function process unverif. Function process unverif ini digunakan untuk membatalkan status yang sudah diverifikasi sebelumnya. Data yang diubah berdasarkan dengan ID praktikan. Jadi verif ini yaitu praktikan ya, gitu. Jadi ketika kita sudah memverifikasi praktikan ini, maka akan berubah menjadi verif. Tetapi jika belum, akan menjadi unverif, gitu. Nah, function verif sendiri digunakan memverifikasi data praktikan yang sudah mengikuti praktikum supaya menjadi praktikannya aktif. Jika tidak, maka praktikan tersebut masih belum aktif dan masih belum bisa dipakai, gitu ya. Dan di sini ada function unverif. Function unverif sendiri di sini digunakan untuk membatalkan suatu membatalkan verifikasi tadi yang sudah diverif, gitu. Setelah itu kita ke 8.1.6, yaitu dimana kita harus mengubah file dalam folder view daftar prak. Dan di sini ada indeks. Jadi indeksnya di sini yang akan kita ubah. Indeks yang kita ubah adalah ini. Ada for each ini. Jadi di dalamnya ini kita ubah. Dan di sini kita tambahi ada PHP, else dan if, gitu ya. Nah, ini digunakan atau proses ini itu yaitu yang ada di pendaftaran praktikum. Jadi tampilan ini itu dari program ini, program dari index.php yang ada di daftar prak, folder daftar prak ya. Setelah itu kita ke out model. Jadi kita ke 8.1.7 yaitu ubah file out model. Out model. Ini yang akan kita ubah. Function store praktikan ini
Nah, function store proses store praktikan itu untuk menambahkan data ke dalam database. Nah, data yang masuk ke dalam database itu ada nama, NPM, nomor telepon, dan password gitu. Setelah itu di sini ada function store praktikan. Function store praktikan ini berfungsi untuk memproses data praktikan yang telah diinputkan tadi atau yang telah ditambahkan tadi ke dalam database, di mana proses tersebut ada nama, NPM, password, dan nomor telepon dengan metode HTTP request post gitu. Jadi di sini ada HTTP. Jadi proses ini menggunakan HTTP request post. Oke, kita ke 8.1.8 yaitu mengubah file aslab model.php. Nah, kita disuruh menambahkan function proses store nilai. Jadi kita disuruh menambahkan function proses store nilai. Nah, function proses store nilai ini berfungsi untuk melakukan insert nilai atau menambahkan nilai ke praktikan ke dalam database nilai sesuai dengan ID praktikan dan ID modul. Di sini ada ID modul yang berupa integer, praktikan juga berupa integer, dan nilai juga berupa integer gitu ya. Jadi di sini ada proses di mana ini mengkoneksikan ketika kita menginputkan data dan dimasukkan ke dalam database. Setelah itu ada function store nilai. Function store nilai ini berfungsi untuk menyimpan data nilai sesuai dengan ID praktikan dari form yang telah diisi aslab pada halaman grid-nilai.php. Jadi saya tunjukkan aja ya. Data praktikan. Jadi di sini aslab bisa menginputkan nilai sesuai dengan modulnya masing-masing gitu ya. Di sini contohnya ada Amir gitu. Nanti diinputkan nilainya. Setelah itu kita ke 8.1.9 yaitu dimana kita mengubah file grid nilai.php di dalam folder view aslab. Nah, di sini kita disuruh mengubah row ini. Jadi mulai dari sini kita ubah ini aja. Setelah itu kita ke nilai.php. Jadi nilai.php ini itu tampilan yang ini. Di sini ada nama modul, ada nilai. Jadi ini untuk memproses ketika ini ditampilkan gitu ya. Ketika ini ditampilkan, jadi ada nama praktikum, NPM, nomor HP, dan aksi. Nah, ini ya. Jadi ketika kita buka klik nilai, maka akan diarahkan ke nilai ini, akan diarahkan ke sini. Jadi data nilai ini yang akan ditampilkan gitu ya. Ini
jika ada 4 modul ya di dalam database ada 4 modul ya akan menampilkan 4 modul saja. Jika ada 7 ya ada 7. Ketika ada nilai yang sudah diinputkan maka di sini akan ada nilai yang sudah muncul ya, yang akan tampil di sini ada nilainya di setiap modulnya. Karena ini nilai ini diinputkan sesuai dengan ID-nya, ID modul dan ID nama praktikan gitu. Sekarang kita ke 8.1.10. Kita disuruh mengubah file praktikan model.php. File praktikan model.php. Jadi file praktikan model PHP sendiri ini kita disuruh menambahkan function proses update. Nah, function proses update. Nah, di sini ya. Kita disuruh menambahkan function proses update ini. Function proses update ini berfungsi untuk mengupdate data ke database atau memproses data untuk diupdate pada data praktikan. Fungsi ini membutuhkan data NPM, password, nomor telepon, serta ID praktikan. Jadi yang kita butuhkan adalah yang ini, gitu ya, agar tampil di data praktikan. Jadi data ini akan terkoneksi dengan database menggunakan program ini. Setelah itu di sini ada function edit yang berfungsi menampilkan form edit, gitu. Nah, fungsi edit ini berfungsi untuk menampilkan form edit berdasarkan dengan ID praktikan. Jadi sesuai dengan ID praktikan. Nah, edit ini sendiri itu dia mengambil file atau memanggil file dari view praktikan edit.php. Setelah itu ada function update. Function update ini berfungsi untuk menyimpan hasil edit dan mengubah pada suatu database. Jadi ketika kita udah mengedit atau mengubah, dia akan otomatis mengupdate. Ketika kita klik simpan gitu ya, kita klik simpan akan otomatis terupdate gitu. Setelah itu ada proses tur praktikum. Nah, proses tur praktikum ini digunakan untuk menginputkan daftar praktikum ke dalam suatu database, di mana di sini ada praktikan dan ID untuk penginisialannya ya. Itulah. Ini. Setelah itu ada store praktikum. Store praktikum ini berfungsi untuk memproses data praktikum dari database yang telah dipilih untuk ditambahkan, gitu. Untuk ditambahkan. Jadi ketika kita berhasil menambahkan, maka yang muncul adalah pesan berhasil daftar praktikum atau gagal daftar praktikum ketika kita salah mengedit atau mengubahnya gitu. Nah, kita coba logout dulu, kita coba login praktikan. Nah, kita bisa edit yang tadi, yang di sini. Ketika kita klik simpan akan memproses gitu ya, mengupdate. Setelah itu kita bisa untuk praktikumnya kita praktikum ini
itu kita bisa mendaftar daftar praktikum gitu ya, daftar praktikum. Nah, pilihannya hanya satu, yaitu daftar basis data. Oke. Setelah itu kita akan mengubah file routing yang ada di index.php. Jadi file routing ini kita ubah sesuai dengan yang ada di modul. Ya, jadi kita ubah menjadi seperti ini ya. Nah, require ons ini itu digunakan untuk memanggil. Jadi memanggil halaman yang ada view menu underscore praktikan.php. Berarti di sini memanggil yang ada di view menu praktikan.php ini gitu. Dan ini hanya untuk digunakan sebagai eksekusi saja. Dan ini adalah program ini digunakan untuk menjalankan routing dari URL ke objek kelas PHP-nya gitu ya. Nah, ini itu untuk pemanggilan modelnya. Dan ini untuk routing ke URL objek kelas PHP-nya. Gitu. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih.